Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Alfazar Gunarko Putra. Di sini saya akan membahas esai saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap perusahaan layanan transportasi, Grab, Gojek, dan yang lainnya. Pertama-tama, apa sih perusahaan layanan transportasi itu? Perusahaan layanan transportasi sesuai dengan namanya adalah perusahaan yang bidang utamanya di bidang transportasi, baik itu mengantarkan orang menggunakan motor ataupun mobil maupun pengantaran barang, makanan maupun produk-produk lainnya. Nah, pada masa COVID-19 ini, perusahaan layanan transportasi mengenai dampak yang sangatlah besar dikarenakan batasan PSBB di mana orang-orang harus melakukan penjagaan jarak sebesar 1 meter secara minimum. Oleh karena itu, penggunaan transportasi seperti angkot, ojek, dan kendaraan lainnya sangatlah terbatas. Tentu saja perusahaan layanan transportasi juga semakin terbatas. Nah, dampak ekonomi yang terjadi terhadap perusahaan layanan transportasi ini cukup besar. Pertanyaannya, apakah dampak yang terjadi akan membuat mereka menjadi tidak bisa beroperasi pada tahun 2021 atau akan efeknya tidak terlalu besar? Marilah kita lihat. Nah, sebelum melihat dari dampak ekonominya, mari kita lihat layanan operasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa layanan yang mereka berikan. Layanan yang paling utama yaitu layanan pengantaran orang ke berbagai tempat. Nah, ini merupakan layanan yang paling terpengaruh dikarenakan peraturan PSBB. Nah, apakah yang dilakukan perusahaan-perusahaan masing-masing ini untuk mengikuti peraturan PSBB ini? Ada beberapa. Yang pertama, mereka menjadi lebih ketat terhadap penjagaan jarak. Contohnya adalah untuk kendaraan mobil di perusahaan layanan transportasi yang asalnya bisa diisi oleh 5, 6, sampai 7 orang jika cukup, sekarang hanya dibatasi menjadi 2 orang saja, 3 orang sampai 4 orang. 3 orang yaitu pengemudi dan 2 orang penumpang di bagian belakang, dan jika mobilnya ada 3 baris, maka 1 orang lagi boleh diizinkan di paling belakang. Itu untuk peraturan yang diberikan. Kemudian perusahaan juga membagikan masker serta hand sanitizer untuk pengemudi sehingga mereka bisa menjadi lebih aman terhadap infeksi. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut juga menyediakan tempat pengecekan suhu badan sehingga setiap hari pengemudi harus mengecek suhu badan sebelum melakukan pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana dengan layanan lainnya? Apakah memiliki peraturan yang ketat juga? Layanan yang lain memiliki peraturan yang ketat seperti pelayanan pengiriman makanan dan minuman atau kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki proses jarak 1 meter ketika ingin mengirimkan barang, dan kemudian untuk makanan lebih spesifiknya pengemudi diwajibkan untuk membawa box khusus untuk membawa makanan yang akan dikirim dan dibeli. Kemudian untuk restorannya sendiri diwajibkan untuk memberikan struk penjelasan siapa yang membuat makanannya, suhu tubuh pembuat makanannya berapa, dan juga kapankah dibuat makanannya. Nah, hal ini semuanya dilakukan untuk memastikan tidak ada kemungkinan untuk sang pembeli mendapatkan infeksi COVID-19. Nah, ini merupakan peraturan yang diikuti Grab setelah dimunculkannya PSBB. Kemudian kita harus melihat dampaknya, dampak ekonominya yang telah kita bahas dari semua aksi yang telah dilakukan tadi. Apakah dampaknya negatif atau dampaknya positif? Mari kita lihat dari dampak negatifnya dulu ya. Pertama-tama, otomatis jumlah pengguna aplikasi aplikasi perusahaan layanan transportasi sangatlah turun drastis sampai lebih dari 13%.
Dan ini merupakan hal yang sangatlah besar dan efek sampingnya juga cukup besar terhadap perusahaannya yang mungkin bisa bermasalah di masa depan. Nah, tetapi ternyata dampak-dampaknya bukan hanya itu saja. Walaupun iya jumlah pengguna layanan transportasi mengantar orang sangatlah turun, tetapi layanan yang lain justru bertambah naik. Contohnya adalah faktor-faktor yang membuat masyarakat lebih sering ingin menggunakan aplikasi pelayanan transportasi. Contohnya adalah akibat virus COVID-19 terbukti bahwa orang yang ingin memesan makanan sehat lebih tinggi dikarenakan mereka khawatir akan menerima COVID-19. Nah, seberapa besarkah layanan makanan sehat dipesan dibanding sebelumnya? Nah, itu meningkat sebesar 7,4% pada bulan Mei. Dan itu merupakan peningkatan yang cukup besar. Kemudian, pemesanan makanan yang kurang sehat seperti snack, ciki, dan juga makanan ringan lainnya yang memiliki kalori tinggi sangatlah berkurang hingga sampai 8,6%. Nah, kemudian dikarenakan batasan COVID-19, sekarang ada peraturan work from home dan juga pembelajaran dari rumah. Sehingga itu, tentu saja ketika kita belajar dan bekerja, manusia kebanyakan ingin sambil bercemil dikarenakan tidak ada yang melarang. Dan juga kondisi pembelajarannya tidak formal, sehingga tentu saja ingin menyemil. Nah, akibat ingin menyemilnya, masyarakat ini membuat mereka lebih sering membeli makanan cemilan yang sehat. Nah, seberapa besarkah peningkatannya? Sebesar 22%. Dan ini merupakan tingkat yang sangatlah besar. Ini merupakan peningkatan yang cukup bermanfaat terhadap perusahaan layanan transportasi. Nah, kemudian dikarenakan kita kondisi ada di rumah dan juga mungkin semakin semakin susah untuk membuat makan siang masing-masing, banyak sekali orang yang lebih memilih untuk memesan makan siang melalui aplikasi layanan transportasi yang meningkat sebesar 9,4%. Nah, dari data yang dilihat dapat disimpulkan bahwa peningkatan terhadap perusahaan layanan transportasi bukanlah hanya yang negatif, tetapi banyak juga yang positifnya, sehingga tidak bisa disebut bahwa dampak COVID-19 merupakan dampak yang negatif maupun positif. Tetapi menurut opini saya sendiri, ini merupakan dampak yang sangatlah positif, dikarenakan kurangnya penggunaan aplikasi Grab, aplikasi perusahaan layanan transportasi seperti Grab, Gojek, dan aplikasi lainnya, hanyalah ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor belum pernah menggunakan. Dikarenakan banyak sekali orang yang tidak pernah menggunakan aplikasi layanan transportasi, mereka banyak yang ragu atau mungkin curiga, terutama dalam layanan pembelian barang ataupun makanan dan minuman. Dikarenakan itu, mereka takut untuk mencobanya. Tetapi akibat COVID-19 ini, mereka lebih ingin untuk mencoba dikarenakan tidak ada pilihan lain. Dan ketika mereka telah menggunakan, otomatis mereka akan sadar bahwa wah, ternyata penggunaan aplikasi ini mudah, yang akan memungkinkan untuk memperbesar pengguna pelayanan transportasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ini, yang merupakan hal yang sangatlah bagus dikarenakan secara tidak langsung, walaupun ini menurunkan pengguna aplikasi-aplikasi tersebut tetap pada saat COVID-19, tetapi akan meningkatkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan di masa depan. Nah, mungkin itu sekian yang bisa saya jelaskan mengenai esai saya secara singkat dan dirangkum. Referensi yang saya gunakan ada di esainya sendiri, bisa dilihat di sini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata atau kata-kata yang tidak mengenankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.